Ya, selamat pagi. Baik, di sini kami dari kelompok WiFi atau secara umum adalah 802.xx family. Eh, di sini anggota kami adalah yang pertama Mas Ervin, yang kedua Mas Puja, yang ketiga Mbak Sela. Oke, langsung menuju ke topik pembahasan. Nah, nanti di dalam slide ini kami akan membahas 5 poin umum yang ada di kelas 802, yaitu yang pertama adalah WiFi, kemudian Bluetooth, WiMAX, WiPro, dan WLAN. Nah, ini untuk yang pertama WiFi. Jadi nanti di sini sebagian besar dari slide ini kami membahas tentang WiFi. Nah, WiFi atau secara umum dulu yaitu WLAN merupakan hubungan nirkabel yang menghubungkan dua lebih perangkat dengan menggunakan metode distribusi nirkabel, jadi tanpa menggunakan kabel. Ya, ini untuk arsitektur jaringan WiFi secara umum. Jadi di sini ada istilah BSS, yaitu Base Subsystem Station, Base Station Subsystem. Kemudian ada AP atau Access Point. Ini BSS, itu bisa diartikan dengan kliennya ya, kliennya laptop. Kemudian access point yang dihubungkan ke access point lain menggunakan media nirkabel. Jaringannya seperti LAN pada umumnya, hanya saja ini medianya diganti media nirkabel. Nah, ini untuk klasifikasi IEEE 802.11. Ada sekitar 5 macam yang umum digunakan. Dan yang paling baru yang terakhir adalah yang N 802.11N. Nah, ini spesifikasinya bisa dilihat. Mutu yang N ini adalah yang terbaru dengan bandwidth bisa support 40 mega dengan teknik modulasi sudah OFDM, jadi yang terbaru. Dan kita lanjutkan dengan data rate maksimum sampai 150 Mbps, sangat tinggi. Nah, untuk perbandingan data rate, ini untuk data rate dengan antara WLAN, WiMAX, WCDMA di 3G ya, UMTS, nah, dan LTE. Di sini untuk WLAN dia menempati posisi tertinggi setelah LTE. Jadi untuk 802.11n ini kecepatannya sangat tinggi. Nah, untuk teknik modulasinya ada dua sebenarnya di WiFi, yaitu ada DSS dan frequency hopping. Untuk direct split spectrum di sini menggunakan spektrum yang lebar. Dengan bandwidth 22 MHz. Jadi sinyal ditebar di sini. Kemudian untuk frekuensi hopping, jadi ini untuk sumbu horizontal adalah waktu, sumbu vertikal adalah frekuensi. Jadi di setiap waktu itu frekuensinya dia berubah-ubah. Dengan frekuensi hopping ini tujuannya adalah untuk mengurangi interferensi. Nah, membutuhkan konsumsi daya yang rendah dibandingkan dengan DSS sebab spektrumnya lebih kecil. Nah, ini untuk penjelasan frekuensi hopping. Jadi dari satu frekuensi dia bisa meloncat ke frekuensi yang lain di waktu berikutnya, kemudian ke frekuensi yang lain. Untuk penggunaan di kanal tersebut, di frekuensi tertentu dia dinamakan dwell time. Jadi dia di frekuensi yang ini 400 milisekund, kemudian frekuensi berikutnya 400 milisekund. Sedangkan kecepatan perpindahannya adalah 2,5 hop per sekund. Seperti ini. Ini adalah contohnya. Nah, untuk teknik modulasinya digunakan OFDM. Di mana untuk yang gambar A ini dia adalah FDM tanpa overlapping. Jadi dia
ada guard band-nya. Ini adalah metode yang konvensional. Sedangkan yang gambar B ini adalah metode yang OFDM ini, penemuan terbaru. Jadi dia itu tidak ada guard band, melainkan overlap. Jadi tumpang tindih dengan frekuensi sebelumnya, tapi tetap tidak mengganggu sebab dia ortogonal. Nah, ini untuk kanal frekuensi di 2,4 GHz. Jadi ada dua sebenarnya penggunaan frekuensi untuk WiFi, ada yang 2,4 GHz sama 5,8. Ini yang pertama yang saya jelaskan ada 2,4 GHz dulu. Jadi ada kanal 1 sampai kanal 14. Untuk kanal 14 ini sebenarnya tidak dipakai, jadi tidak digunakan untuk kanal 14. Yang sering dipakai itu adalah 1 sampai 11 ini. Jadi ada yang 3 yang 1, 6, 11. Dimana jika kita lihat di gambar yang bawah ini 1, 6 dan 11 itu kanalnya tidak overlap. Jadi tidak rawan interferensi. Nah, ini untuk kanal 5 GHz frekuensinya. Untuk sistem keamanan ada WEP, WPA dan WPA PSK. Nah, untuk oscillator. Jadi untuk WLAN itu teknologinya ada di dua layer yang bawah, physical sama data link. Yang di physical tadi ada 11 sampai N, kemudian data link MAC layer sama LLC, logical link control layer. Nah, ini untuk MAC address, media access control. Nah, di sini untuk media access control dia dipecah-pecah. Jadi ini kumpulan beberapa frame gitu ya. Di mana dalam frame itu ada kumpulan bit data. Untuk frame control untuk mendefinisikan berbagai macam control frame. Kemudian untuk ini ada istilah FCS, frame check sequence, untuk pengecekan error nanti di sini. Kemudian ada lagi namanya source address. Source address ini adalah alamat tujuan. Nah, ini destination, jadi alamat source tadi alamat sumber, ini alamat tujuan. Nah, ini adalah panjang bitnya, dijelaskan di gambar yang bawah. Kemudian untuk penjelasan logical link control. Logical link control ini tadi di atasnya MAC. Di atasnya MAC. Di sini ada DSAP dan SSAP. DSAP itu kepanjangan adalah Destination Service Access Point, untuk mengindikasikan protokol lapisan tinggi. Nah, untuk SSAP Source Service Address. Baik, saya lanjutkan presentasi saya. Ini adalah skema pengalamatan untuk MAC address. Ada 4 kasus di sini. Ini untuk kasus pertama, ini adalah komunikasi antara dua PC tanpa menggunakan access point. Jadi modelnya adalah ad hoc. Jadi ini adalah untuk pengiriman A ke B. Ini adalah MAC controlnya. Ada yang pertama itu dikirim adalah B, alamat tujuan, kemudian A, alamat sumber, kemudian BSS ID-nya, ID BSS kelompok ini. Untuk kasus kedua, ini adalah pengiriman dengan menggunakan access point distribution system ya. Jadi ini adalah dari sisi access point ke B. Yang pertama adalah B, alamat sumber, kemudian nomor 2 itu alamat access point-nya, kemudian yang ketiga itu baru alamat pengirimnya. Untuk yang kasus ketiga itu adalah saat proses pengiriman yang menuju access point. Tadi dari access point ke B, sekarang dari A pengirim ke access point. Nah, ini jadi untuk A ke access point, posisi frame-nya itu yang pertama adalah alamat access point-nya, kemudian yang kedua alamat sumber yaitu A, kemudian yang ketiga adalah alamat yang dituju yaitu B. Kemudian untuk yang terakhir, kasus keempat ini adalah wireless distribution system, yaitu menggunakan lebih dari satu access point, ada 2 di sini. Nah, ini adalah komunikasi antara access point 1 ke access point 2, yaitu yang pertama yang dikirim frame-nya adalah alamat tujuan access point 2, kemudian alamat sumber access point pertama, kemudian baru komputer yang dituju, kemudian komputer sumber, seperti itu. Ini adalah di MAC address, di MAC media access controlnya. Nah, untuk perangkat WiFi sendiri di sini ada dibagi menjadi 2 bagian, ada server hardware dan client hardware.
Untuk server hardware ini biasanya yang di sisi access point tadi. Jadi ada access point, wireless router, wireless repeater dan sebagainya. Sedangkan untuk client hardware ini di sisi komputer atau mobile atau laptop. Jadi ada WiFi, PCI, USB, PCMC dan seterusnya. Nah, di sini kami akan melanjutkan pembahasan dari keluarga 802.xx yaitu Bluetooth yang dalam keluarga 802.xx memiliki nama lain yaitu 802.15. Nah, sebelumnya kita akan lebih mengenal apa itu Bluetooth. Bluetooth merupakan spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi atau personal area network yaitu PAN tanpa kabel. Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan-peralatan. Nah, Bluetooth juga dapat berupa card yang bentuk dan fungsinya hampir sama dengan card yang digunakan untuk wireless local area network atau WLAN, di mana menggunakan frekuensi radio standar menurut IEEE 802.11. Alasan Bluetooth tidak menggunakan DSSS antara lain sebagai berikut. FHSS membutuhkan konsumsi daya dan kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan DSSS. Hal ini disebabkan karena DSSS menggunakan kecepatan chip, yaitu chip rate-nya dibandingkan dengan kecepatan simbol rate yang digunakan oleh FHSS, sehingga pengeluaran yang dibutuhkan untuk menggunakan DSSS akan lebih tinggi. FHSS menggunakan FSK di mana ketahanan terhadap gangguan noise relatif lebih bagus dibandingkan dengan DSSS yang biasanya menggunakan OPSK untuk IEEE 802.11 itu sekitar 2 megabit per second atau CCK. Nah, menurut IEEE 802.11b yaitu 11 megabit per second. Walaupun FHSS mempunyai jarak jangkauan dan transfer data yang lebih rendah dibandingkan dengan DSSS, tetapi untuk layanan di bawah 2 megabit per second, FHSS dapat memberikan solusi cost efektif yang lebih baik. Nah, Bluetooth beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time antara host Bluetooth dengan jarak terbatas. Nah, kelemahan teknologi ini adalah jangkauannya yang pendek dan kemampuan transfer data yang lebih rendah. Nah, berikut merupakan gambaran protokol dari Bluetooth. Pertama kita menginjak ke baseband. Baseband ini merupakan lapis yang memungkinkan hubungan RF terjadi antara beberapa unit Bluetooth membentuk piconet. Sistem RF dari Bluetooth ini menggunakan frekuensi hopping spread spectrum yang mengirimkan data dalam bentuk paket pada time slot dan frekuensi yang telah ditentukan. Lapisan ini melakukan prosedur pemeriksaan dan paging untuk sinkronisasi transmisi frekuensi hopping dan clock dari perangkat Bluetooth yang berbeda. Kemudian protokol berikutnya yaitu link manager. Link manager protokol atau LMP ini merupakan perespon atau men-set dan menghubungkan kanal antara perangkat keras. Protokol ini terdapat meningkatkan performa keamanan seperti membentuk autentifikasi, pertukaran, dan verifikasi dan kunci enkripsi dan negosiasi ukuran paket baseband. Selanjutnya yaitu logical link. Logical Link Control and Adaptation Protocol atau L2CAP. Paket L2CAP membawa muatan yang penting untuk dibawa ke layer protokol yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu Service Discovery. Merupakan protokol ini digunakan untuk memberikan informasi device. Pelayanan diperbolehkan untuk mengakses device yang berfungsi. Protokol yang lainnya yaitu Cable Replacement Protocol atau RFCOM. Protokol ini adalah emulasi jalur serial. Kemudian selanjutnya yaitu bisa kita lihat Telephony Control Protocol. Dalam protokol ini terdiri binary TCS binary dan telephony control.
AT Commands digunakan untuk menyusun percakapan dan data antara device dan mengontrol mobile phone dan modem. Selanjutnya yaitu Adopted Protocol. Bluetooth juga mensupport protokol PPP, TCP, UDP, IP, OBEX, dan WAP untuk memaksimalkan interoperabilitasnya. Sebelum menginjak slide selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan tentang kekurangan dari Bluetooth. Sistem ini menggunakan frekuensi yang sama dengan gelombang LAN standar. Apabila dalam suatu ruangan terlalu banyak koneksi Bluetooth yang digunakan, akan menyulitkan pengguna untuk menemukan penerima yang diharapkan. Terdapat banyak mekanisme keamanan Bluetooth yang harus diperhatikan untuk mencegah kegagalan pengiriman atau penerimaan informasi. Di Indonesia sendiri sudah banyak beredar virus-virus yang disebarkan melalui Bluetooth dari handphone. Kemudian, perbedaan Bluetooth dengan Wi-Fi. Di sini terdapat perbedaan antara Bluetooth dengan Wi-Fi, baik itu dari segi jangkauan, standar spesifikasi, sambungan dan instalasi, jenis jaringan, kecepatan data transfer, aplikasi, keamanan, konsumsi daya, spesifikasi, authority. Nah, kemudian kita lihat dari segi jangkauan. Untuk Bluetooth sendiri memiliki jangkauan 10-100 meter. Bila dibandingkan dengan Wi-Fi yang bisa mencapai kurang lebih 300 meter. Untuk standar spesifikasi, Bluetooth memiliki standar 3.0 Bluetooth, sedangkan Wi-Fi yaitu 802.11b. Dalam hal sambungan dan instalasi, untuk Bluetooth tidak perlu instalasi, cukup dengan portable Bluetooth. Sedangkan untuk Wi-Fi memerlukan beberapa konfigurasi, install router dan modem. Nah, dari jenis jaringannya sendiri, Bluetooth merupakan jaringan PAN atau Personal Area Network, sedangkan Wi-Fi merupakan LAN atau Local Area Network. Untuk kecepatan data transfer dari Bluetooth bisa mencapai 24 megabit per second, sedangkan Wi-Fi bisa mencapai 11 megabit per second. Untuk aplikasi dari Bluetooth bisa digunakan untuk transfer data antar perangkat, sedangkan untuk Wi-Fi bisa digunakan untuk akses beberapa mesin dalam jaringan. Nah, dari segi keamanan, Bluetooth relatif lebih aman, sedangkan Wi-Fi relatif lebih kurang aman bila dibandingkan dengan Bluetooth. Untuk konsumsi daya sendiri, Bluetooth memiliki konsumsi daya yang rendah apabila dibandingkan dengan Wi-Fi. Untuk spesifikasi authority, Bluetooth memiliki spesifikasi Bluetooth SIG, sedangkan Wi-Fi IAAA dan WK. Nah, ini merupakan contoh perangkat dari Bluetooth. Nah, ini adalah perangkat ISM Bluetooth 2,4 GHz, 2,4835 GHz ISM band frekuensi. Ini merupakan spesifikasi dari perangkatnya itu sendiri. Untuk interface-nya yaitu V1.1, V1.2, V2.0 plus EDR, V2.1 plus EDR compliant. Untuk supported profiles yaitu dia mensupport networking, dial-up, fax, LAN access, and headset. Untuk operating systemnya sendiri bisa menggunakan Win98, 98 SE, ME, 2000, XP, dan Vista. Nah, untuk kecepatan data rate-nya yaitu 2-3 megabit per second. Untuk sinyal range-nya bisa 10 meter sampai 30 meter. Untuk RF modul sensitivity-nya yaitu berkisar di antara minus 80 dBm. Untuk security-nya menggunakan encrypt link authentication. Ya, kami akan melanjutkan presentasinya. Sekarang kita akan membahas mengenai WiMAX. WiMAX merupakan teknologi komunikasi data nirkabel tingkat lanjut yang dikembangkan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas serta jangkauan layanan. WiMAX merupakan pengembangan dari teknologi Wi-Fi yang didesain untuk kondisi non-loss atau non-line of sight. Didukung peak data rate hingga 75 Mbps dan intermediate berjangkauan 50 km.
memiliki kemampuan menyediakan layanan data berkecepatan tinggi. Unggulan dari Fixed WiMAX sendiri yaitu Fixed WiMAX menawarkan biaya yang lebih efektif terhadap solusi point-to-point dan point-to-multipoint. Yang membuat WiMAX menjadi suatu teknologi yang menarik adalah karena rentang pengembangan aplikasi ini tidak terbatas hanya pada akses internet broadband T1 atau E1 untuk kepentingan bisnis, Voice over IP sebagai backbone perusahaan telepon, IPTV sebagai pengganti TV kabel, backbone untuk WiFi hotspot dan menara telepon seluler, jasa telepon mobile, mobile data televisi, jasa emergency mobile, pengganti kabel fiber optik untuk backbone wireless. Berikut ini adalah topologi WiMAX di perkotaan dan di pedesaan. Base station dan base station selanjutnya terhubung oleh core network yang misalnya dihubungkan oleh fiber optik. Kemudian dari base station ini akan memancarkan sinyal ke rumah customer, kemudian ke Soho customer, small office, home office customer, dan juga saat adanya pohon dia bisa tetap meneruskan sinyal tersebut. Kemudian untuk pelanggan lebih jauh akan dibantu oleh repeater untuk menguatkan sinyal tersebut. Berikut ini adalah perbandingan dari standar 802.16. Untuk spektrum 802.16 itu dari 10 hingga 66 GHz. Lalu untuk 802.16a 2 sampai 11 GHz, selanjutnya 2 sampai 16 GHz. Kondisi koneksinya sendiri untuk 802.16 yaitu loss 802.16a loss dan n-loss bisa, kemudian selanjutnya non-loss. Bitrate-nya 802.16 dari 32 sampai 124 megabit per second. 802.16a 1 sampai 17 megabit per second. 802.16e hingga 50 megabit per second. Modulasinya sendiri menggunakan QPSK 16 QAM dan 64 QAM. Terus untuk 802.16a OFDM dengan 256 subcarriers, QPSK 16 QAM dan 64 QAM. 802.16e sendiri SOFDMA. Mobilitasnya dari 802.16 yaitu fix, selanjutnya fix dan portable. 802.16e mobile sampai 120 km per jam. Channel bandwidth-nya 802.16 menggunakan 20, 25 dan 28 MHz. 802.16a channel bandwidth dapat disesuaikan dari 1,5 MHz hingga 20 MHz. 802.16e channel bandwidth dapat disesuaikan dari 1,25 MHz sampai 20 MHz. Jangkauannya sendiri 802.16 dari 1 sampai 3 mils, 802.16a 3 sampai 5 mils, 802.16e 1 sampai 3 mils. Kegunaannya yaitu 802.16 yaitu point to point, 802.16a point to multipoint, sedangkan 802.16e yaitu WiMAX mobile. WiMAX mobile IEEE 802.16e Mobile Broadband Wireless Amendment ditambah 802.16 2004 Fixed Mobile Broadband Wireless Standard. Mandatory and optional features-nya menjadi Mobile WiMAX System Profile Release pertama. Keunggulannya high data rate hingga 10 MHz channel. Untuk data downlink-nya mempunyai kecepatan 63 megabit per
second per sektor. Untuk uplink-nya sendiri 28 megabit per second per sektor. QoS-nya subchannel dan signalir berbasis MAP, security-nya EAP, AES, CCM, CMAC, dan HMAC. Scalability bandwidth 1,25 sampai 20 MHz. Mobility Hanover scheme kurang dari sama dengan 50 milisecond. Untuk arsitekturnya sendiri dari Untuk arsitekturnya mobile WiMAX terminal, portable WiMAX terminal, fixed WiMAX terminal itu di user terminal. Untuk user terminal digunakan oleh end user untuk mengakses jaringan. Untuk akses service network itu digunakan terdiri dari satu atau lebih BS dan satu atau lebih ASN yang membentuk jaringan akses radio. Connectivity Service Network atau CSN yang menyediakan konektivitas IP dan semua fungsi core network internet protokol. Untuk fixed WiMAX atau dikenal dengan 802.16d, standar WiMAX pada awalnya 802.16 dirancang untuk rentang frekuensi 10 sampai 66 GHz. Standar 802.16a diperbaharui pada tahun 2004 menjadi 802.16 2004, dikenal juga dengan 802.16d, menambahkan rentang frekuensi 2 sampai 11 GHz dalam spesifikasi. Dapat bekerja di spektrum berlisensi dan tidak berlisensi. Dapat melayani pengguna secara end-loss. Untuk arsitektur WiMAX fix yaitu dari BTS tersambung dengan Ethernet, terus sampai ke pelanggan dengan melewati akses service network, core service network. Selanjutnya yaitu Vibro. Baik, di sini saya lanjutkan. Saya adalah presentasi yang pertama tadi ya, yang tidak asing lagi, yaitu presentator Wi-Fi. Oke, ini saya lanjutkan untuk apa itu Vibro. Oke, Vibro pengertiannya apa ya? Vibro itu adalah wireless broadband, dimana ini adalah pengembangan dari Wi-Fi, WLAN yang telah kita bahas pada bab-bab sebelumnya tadi. WiMAX. Ya, ini adalah tujuannya nanti untuk aplikasi broadband, yaitu pita lebar. Dapat mengirim pada rentang 50 Mbps, 30 Mbps. Jangkauannya sampai 5 km. Kemudian teknologi yang digunakan adalah time division duplex. Seperti pada 2G yang telah kita kenal, yaitu dengan teknologi TDMA. Tapi ini TDD itu untuk uplink dan downlinknya. Nah, ini adalah perkembangan Vibro menuju 4G. Nah, itu jadi 4G untuk kelas wireless LAN itu nanti yang digadang-gadang adalah Vibro. Sedangkan untuk di sistem seluler itu yang digadang-gadangkan LTE sama ya LTE. Sedangkan untuk yang WLAN itu ini apa namanya? Vibro ini. Nah, untuk standar Vibro berdasarkan IEEE 802.16. Jadi di sini dia menggunakan ada OFDM, ada OFDMA. Jadi bisa memilih. Ini lebih ke OFDMA, multiple access. Kemudian MAC, kemudian ada fungsi handover. Jadi hampir sama dengan sistem seluler. Jadi di sini dia mengedepankan pelayanan ke klien. Jadi diusahakan bahwasanya konektivitas klien itu tidak terputus walaupun berpindah tempat. Ya, ini adalah metode handover. Untuk alokasi frekuensinya,
menggunakan 2,3 GHz. Ini diambil dari MIC official pada tahun Desember 2002, yang alokasinya itu seperti yang di bawah ini. Jadi untuk Wi-Pro ini berada di bawah WLAN dan di atas 3G, jaringan 3G. Di 2,3 sama, nah ini 2,3 di bawahnya WLAN dengan bandwidth 100 MHz. Untuk arsitektur jaringan Wi-Pro di sini ada banyak, kita lihat. Jadi ini ada integrasi ya, integrasi ada CDMA, PSTN untuk telepon kabel, Wi-Pro, Wi-Fi dan internet. Ya, ini adalah sudah integrated semua. Ini ada penjelasan untuk misalnya apa itu PMS. Ini adalah jaringan ya. PMS itu adalah Product Management System, Content Management System, Network Management System, NMS dan seterusnya. Di sini ada billing, AAA, untuk authentication, authorization dan accounting. Untuk billingnya nanti dia terhubung ke core router, jadi menjadi satu. Kemudian ada radio access system, ini untuk radionya. Dan menggunakan IMS, IP Multimedia Subsystem. Jadi sudah menggunakan jaringan IP, semua berbasis IP base. Nah, untuk fitur dari Wi-Pro sendiri yaitu adalah TDD. Kelebihan TDD yaitu memisahkan sinyal yang keluar dan sinyal yang kembali berdasarkan waktu. Mampu mengemulasikan komunikasi full duplex, tentunya dengan waktu yang berbeda tapi sangat cepat sehingga efeknya tidak begitu terasa. Mampu menanggulangi kecepatan data yang berubah-ubah, itu TDD. Kemudian untuk keunggulan dari Wi-Pro sendiri, di sini kami sebutkan, sudah kami bacanya banyak sebenarnya, tapi di sini kami simpulkan menjadi 4 poin. Transmisinya lebih tepat, pengurangan biaya per bit lebih murah, service coverage sangat luas, memiliki kecepatan internet yang sangat tinggi, baik indoor maupun outdoor. Wi-Pro. Nah, untuk Wi-Fi dan WLAN akan disampaikan oleh saya sendiri. Ya, saya sampaikan lagi ya, mohon maaf ya. Oke. Karena saya masih semangat ini, makanya saya sampaikan. Untuk Wi-Fi atau WLAN, ini adalah pengembangan WLAN ya. WLAN itu kepanjangan adalah Wireless Radio Access Network kalau tidak salah. Ya, baik. Untuk ini adalah poin terakhir dari pembahasan kita pada sore hari ini. Ya tadi pagi ya, maksud saya, mohon maaf, pagi hari ini, mohon maaf, namanya manusia kan pasti lupa ya, punya lupa. Untuk ini adalah yang terakhir, yaitu WRAN atau yang disebut Wireless Radio Access Network, merupakan standar yang ditetapkan oleh IEEE untuk Super Wi-Fi, atau nama lainnya adalah WRAN. Super Wi-Fi itu nama lainnya, jadi tapi umumnya itu orang-orang menyebutnya Super Wi-Fi, lebih cool gitu. Untuk standar regulasinya diatur di 802.22. Poin pertama untuk keamanan, poin kedua untuk standar pengembangan sistem. Dan teknologi yang digunakan adalah cognitive radio dengan memanfaatkan white space ya. White space tahu? White space itu adalah ruang kosong di frekuensi UHF dan VHF yang tidak dipakai untuk aplikasi yang lain. Jadi ada spektrum kosong di situ yang tidak dimanfaatkan. Nah, di sini dimanfaatkan untuk Super Wi-Fi. Jadi lebih efisien. Nah, ini sampai frekuensi VHF ya. Berarti dia frekuensinya rendah bisa. Frekuensi VHF. Nah, untuk arsitektur topologinya itu seperti ini. Jadi ada WRAN base station yang lebih kecil cakupannya, kemudian ada WRAN yang cakupannya lebih besar. Ada repeater juga untuk pelanggan-pelanggan yang jauh. Nah, di sini ada wireless MIC. Ini ada keterangan CPE. CPE itu kepanjangannya adalah Client Permitted Equipment, merupakan pelanggan atau user yang menggunakan jaringan wireless. Ya, ini ya, yang rumah-rumah ini adalah CPE-nya. WRAN ini WRAN base station-nya. Nah, dalam pengiriman datanya juga terdapat repeater, di mana repeater fungsi untuk menguatkan sinyal ya. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya.
Kemudian untuk base station dan CPE harus mensupport standar FIXIC seperti SSF, Cognitive Radio, Geolocation, dan lain sebagainya, agar mereka bisa terkoneksi dengan lancar, aman, dan barokah. Nah, ini untuk kelebihan WLAN. Yang terakhir ya, yang pertama memiliki coverage area luas, memiliki data rate tinggi, tahan terhadap menembus halangan seperti tembok, pohon, dan lain-lain. Itu adalah untuk kelebihan WLAN. Nah, slide ini adalah slide penutup kita pada pagi hari ini. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok WiFi. Ada kurang lebihnya dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan slide ini bisa bermanfaat bagi Anda sebagai pembaca dan tentunya khususnya bagi kami sendiri, baik dalam dunia pekerjaan atau mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.